Shalom. Shalom. Kita harus semangat itu Bapak Ibu ya. Amen. Shalom. Shalom. Kasih nama Tuhan kalau pagi hari ini kita bisa bertemu dan berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan. Semua bukan karena kuat gagah kita saudara Bapak Ibu, tapi semua karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu mari sama-sama kita mau rindu datang memuji menyembah Tuhan. Baik kita yang di gereja ini, baik kita yang di rumah, mari sama-sama arahkan hati kita, pikiran kita untuk senantiasa datang kepada Tuhan, untuk senantiasa datang memuji nama Tuhan, untuk senantiasa datang mendekatkan diri kepada Dia, karena senantiasa di dalam Dia ada selalu perlindungan yang selalu membuat kita aman, yang membuat kita merasakan damai dan sukacita. Oleh sebab mari sama-sama kita berdoa untuk membuka ibadah ini. Kami minta di rumah Ibu Gembala berdoa untuk menyerahkan ibadah kita pagi hari ini. Haleluya. Kami mengucap syukur ya Bapak, pagi hari yang indah ini Engkau pertemukan kami, seberapa kami yang ada di gereja, kami yang haus akan dan rindu akan Engkau Yesus. Mari datanglah Roh Kudus, urapi kami, berkati kami Roh Kudus. Baik saudara kami yang ada di rumah sekarang, yang sedang live streaming, Tuhan Yesus memberkati mereka juga di rumah masing-masing. Baik Tuhan, di mana saja mereka yang mendengarkan ibadah ini, mari Roh Kudus urapi, berkati mereka juga, seperti Engkau memberkati kami yang ada di gereja ini. Di dalam nama Yesus, berikan kami kehausan, kelaparan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, supaya kami terus bergelora jiwa kami, hati kami untuk berjumpa dengan Engkau Yesus. Tidak terlena dengan duniawi ini yang sebentar akan lenyap, tetapi jiwa kami bergelora kepada Yesus. Jiwa kami haus kepada Yesus. Terima kasih Tuhan, sehingga kami terus akan melekat, semakin melekat kepada Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur pagi hari yang indah ini. Kami mau beribadah kepadamu dengan segenap jiwa raga kami. Kami mau memuja-muji Engkau Yesus yang sudah mati, bangkit naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami, dan yang akan sebentar datang menjemput saleh-salehmu. Terima kasih Yesus. Biarlah kami terus menjaga jubah kami untuk tetap bersih dan tidak bernoda di hadapan-Mu, supaya Engkau datang, kami didapati sebagai hamba yang taat dan setia, dan kami masuk di dalam kerajaan surga-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah Engkau Allah kami, pengurapan-Mu atas hamba-Hamba-Mu yang ambil bagian, dan kami sekalian yang hadir. Sembunyikan mereka di belakang salib Yesus. Biarlah nama Yesus yang dipuja-puji, nama Yesus yang ditinggikan melalui pelayanan mereka. Demi nama Tuhan Yesus, turun berkat-Mu atas kami pagi hari ini. Berkat secara holistik di dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, karena Engkaulah jawaban hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau, Allah yang kekal. Di dalam Engkau Yesus ada jawaban hidup kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Yesus. Hanya Engkau yang layak ditinggikan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tetap semangat. Amin. Mari sama-sama kita rindu untuk senantiasa berdiam di dalam kaki Tuhan. Berdiam untuk senantiasa rindu mendengarkan apa menjadi kehendak Tuhan, sehingga akan kita merasa aman dan nyaman di dalam hidup kita, saudara. Haleluya. Mari kita berdiri, yang ada di gereja ataupun kita di rumah boleh berdiri untuk memuji dan muliakan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita puji Tuhan dengan semangat, saudara Bapak Ibu. Ada hal yang dipuji di semua yang bukan sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Berkati hati
Bapak Ibu yang di rumah, silakan duduk untuk kita akan menikmati hadirat Tuhan saat pagi hari ini. Haleluya Yesus. Terus ya Tuhan, lawat kami ya Bapa, bawa kami masuk untuk menikmati indahnya kebersamaan di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Karena sungguh besar kasih setiamu, Kau layakkan kami darah-Mu yang sudah tercurah, menjadikan kami layak sebagai anak-anak-Mu ya Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan
Engkau Bapa kami yang senantiasa setia mendampingi kami. Terima kasih Bapa di surga, Kau selalu menggendong kami. Kau senantiasa memeluk kami sehingga kami ada damai dan sejahtera. Mari saudaraku, kita akan siapkan hati kita untuk kita menerima taburan firman Tuhan pagi hari ini. Dia adalah Bapa kita yang setia. Dengan apa kita akan balas saudara kasih Tuhan? Selain kita harus memuji menyembah Dia dan tambah setia kepadanya. Mari sama-sama kita memuji dengan kita. Haleluya. Syukur bagi Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu, hidupku dalam-Mu. Terima kasih,
Kami sudah bersedia Engkau memuliakan nama Tuhan, sebab hanya Engkau Tuhan di dalam hati kami. Kami sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan pada saat ini, dan kami ingin lebih lagi diberkati Tuhan melalui kebenaran ilahi, melalui kebenaran firman Allah. Segala atmosfer surgawi terjadilah bagi kami pada saat ini. Penguasa-penguasa di udara dipatahkan oleh kuasa udara Yesus, dan kuasai hati dan pikiran kami. Kami boleh berkemenangan di dalam Tuhan, dan kami kemenangan dan kuasa ilahi-Mu, Roh Kudus, menguasa memerintah atas hidup kami seluas-luas dalam hidup kami Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kami siap diberkati pada saat ini. Sama-sama kita berkata haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Senang bertemu di dalam kasih Tuhan pada saat ini. Saya ingin kita membaca kebenaran firman Tuhan yang saya ambilkan dari kitab Yakobus pasal yang kelima ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Perjanjian baru Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kita akan membaca, silahkan ditampilkan ini. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Bapak Ibu, saya akan membacakan buat Bapak Ibu. Perikopnya di sini yaitu bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga, ya ayat yang ke-8 berkaitan ya, 1, 2 ya. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutlah pada penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini dikatakan kitab Yakobus berkata kepada kita pada saat ini bahwa kita harus bersabar sampai Tuhan datang menjemput kita, supaya kita tidak kehilangan upah kita, supaya kita tidak kehilangan semangat dan kasih mula-mula kita. Kita harus bersabar, dan jalan satu-satunya adalah bersabar dalam menghadapi segala sesuatu. Bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan, kata firman Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga. Kita melihat bahwa kalau kita menanam padi, maka dalam jangka 3-4 bulan kita sudah mencapai hasilnya. Kemarin saya ditelepon ibu saya, "Nak, kamu pulang. Kita sekarang sedang memotong padi, panen. Kalau panen yang pertama itu wanginya itu loh, kita masak, kita jadikan jadi beras dan masak jadi nasi, itu wanginya wah enak sekali. Datanglah, ini sedang panen, padi sudah menguning. Kalau kalian pulang kita makan istilahnya beras yang baru." Gitu. Nah, dia sudah berapa bulan, antara 4 bulan bukan ya? 4 bulan atau 5 bulan. Nah, kalau kita menanam durian, nah hasilnya mungkin bisa 5-10 tahun baru bisa berbuah duriannya, dan manis banget, saudara. Kalau kita menanam pohon jati juga demikian. Kalau dia sampai 5 tahun minimal, apalagi 10 tahun, apalagi sudah berpuluh-puluh tahun, maka dia menjadi pohon jati yang sangat kuat, saudaraku, dan sangat berharga. Iman kita juga demikian, kata firman Tuhan, diibaratkan tergantung apa yang kita harapkan kepada Tuhan.
Selama kita masih hidup, apapun tantangannya, satu-satunya cara firman Tuhan berkata, kita harus bersabar sampai Tuhan datang. Bersabar sampai Tuhan memberikan berkat itu bagi kita. Dan kita boleh menikmatinya di dalam kehidupan kita. Di luar negeri, di barat sana, ada beberapa musim. Ada musim hujan, musim semi, musim dingin, dan musim kemarau. Kalau di negara kita bagian timur ini, Asia khususnya, biasanya hanya ada 2 musim. Musim panas dan musim hujan. Nah, kita sudah sedang memasuki musim kemarau, saudara. Oh, rasanya adem deh. Pagi-pagi apalagi mulai jam 2 udah terasa sangat dingin. Nah, ini musimnya. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersabar. Karena orang yang sabar pasti Tuhan kasihi. Ada orang yang tidak bersabar. Waduh, saya dulu PDKT dengan pacar saya, saudara, yaitu istri saya yang sekarang. Saya harus ekstra sabar, saudara. Dia menjaga perpustakaan di Inteos. Nah, saya sangat rajin ke perpustakaan, tapi hanya melihat rangkuman-rangkuman dari buku-buku itu. Tidak seperti zaman sekarang. Zaman sekarang udah canggih semua kan. Anak SMP, anak SMA, SD udah bisa main HP. Ain itu anak si Karen Apu itu anaknya Kesia, cucu saya itu. Sekecil itu pokoknya dia harus lihat tontonan lagu-lagu anak itu, dia apa sih kalau enggak ngamuk dia. Udah bisa dicari sendiri. Wah, ini baru berapa tahun, 2 tahun. Nah, sekarang dia malah sudah di sekolah Prateka, masih 2 tahun. Ini kamu tahu Pak, berapa uang sekolahnya? 450. Nah, ini aku ngomongin enggak usah, guys. Nanti tunggu 4 tahun lah. 450 per bulan, mbok kowe kasih sosial apa. Tunggu 4 tahun ngajarin dewe anakmu. Toh juga gurunya kan dari sekolah aja. Nanti dilapor ke ya, nek doa pagi pakai gitar, Pak, bawa gitar dari gereja. Nah, gitar udah berkurang dari sini kan, kita bawa sana satu dulu. Tak pinjem sih gitare, Ain harus nyanyi dulu, kemudian berdoa, direkam, kirimkan sama gurunya. Nah, ketika mau berdoa, nah saya melihat namanya masih kanak-kanak ya, sebenarnya belum bisa sekolah, udah dipaksa ya toh. Bilang, mari kita berdoa, tutup mata, dia harus gerak-gerak sini. Gah, berdoa ya, tutup mata. Tuhan Yesus, amin. Langsung gitu dia. Ya amin dok, amin wes. Waduh, ini belum masih Tuhan Yesus dok. Udah amin dia, amin katanya, amin. Wah, ini masih baru mulai. Maunya cepat-cepat. Nek permainan atau dolan itu maunya sampai malam pun nggak apa-apa. Jangan biasakan anak seperti itu. Didik sendiri sekarang ini waktunya. Orang tua berperan aktif untuk menanamkan nilai-nilai etika atau nilai-nilai firman Tuhan mulai sejak dini. Karena pertemuan sekolah belum bisa. Saudaraku, hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat mengkhawatirkan. Di Solo, wakil wali kota kita positif corona, saudara. Wakil wali kota. Kemudian dokter ternyata apa yang dikatakan oleh wali kota itu udah berlipat-lipat ganda kena COVID karena sudah bebas. Jadi tetap kita kemana-mana Bapak Ibu dianjurkan pakai masker, jaga kesehatan Bapak Ibu. Kalau kita sudah menjaga itu, wah kita harus berdoa terus kepada Tuhan. Tenaga medis dikatakan hampir 200 di Muardi, itu baru di Muardi, termasuk perawat-perawatnya kena, udah berlipat-lipat kena COVID-19. Maka dikatakan ini bukan zona merah lagi, zona hitam itu. Oleh sebab itu ada lagi anaknya guru agama Kristen, temannya istri saya itu kena COVID-19. Ini sebenarnya, tapi nggak kelihatan. Tapi ada orang yang masih menantang di YouTube itu. Mana orang mungkin mana biar tak makan corona. Waduh, ini dia kena tenanan. Baru ngerti, tulung. Datang orang ika. Oleh sebab itu kita harus sungguh-sungguh
Satu-satunya cara yang pertama kita harus bersabar. Amin. Sabar menghadapi dan tantangan, sabar dalam menghadapi segala penderitaan. Sebagai anak-anak Tuhan, ada banyak orang-orang, apalagi dokter yang sudah maleh, meninggalkan kepercayaannya, menjelek-jelekan terus orang-orang Kristen. Dia berkata bahwa semua orang Kristen, tokoh-tokohnya semua akan ke neraka. Tuhan yang menentukan, saudara. Dan Alkitabnya orang Kristen adalah palsu dan lain sebagainya. Silakan berkuar-kuar, silakan dia terus menjelek-jelekkan. Ada Tuhan yang akan memberikan ketegasan bagi semua manusia. Harus kita bersabar menghadapi tantangan ini, saudara. Harus kita bersabar. Satu-satunya cara untuk kita tetap bersabar sambil kita bersekutu seperti ini, berdoa, mendengarkan firman Tuhan, renungan firman Tuhan sebagai kekuatan untuk kita menghadapi segala tantangan yang kita hadapi. Kamu juga harus bersabar, dikatakan firman Tuhan ayat 8 Yakobus 5 ini. Dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Kita harus memotivasi diri kita, saudara. Saya yakin dan percaya saudara datang ke gereja ini sedang memotivasi diri saudara. Aku ingin dekat dengan Tuhan. Aku ingin bersabar. Aku ingin memperoleh berkat rohani yang luar biasa daripada Tuhan. Maka saudara sedang memotivasi diri saudara untuk terus kita setia kepada Tuhan. Motivasi diri kita. Aku harus dekat kepada Tuhan. Kamu lihat di Facebook atau di YouTube itu sekarang ini ada pertempuran antara dukun-dukun dan ada yang menyamar dukun yang hebat, dukun yang nanti akhir zaman dikatakan akan banyak kabar. Oh, di sana ada mujizat, di sana ada Tuhan, di sana hebat. Hari ini Tuhan berbicara. Kita harus bersabar, harus meneguhkan hati kita, harus menguatkan diri kita sendiri, saudaraku, memotivasi diri kita sendiri. Jadikan firman Allah menjadi motor motivasi dalam hidup kita, supaya kita terus bersemangat di tengah-tengah penderitaan dan tantangan hidup yang sedang kita alami. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, jangan bersungut-sungut. Dikatakan di dalam ayat selanjutnya, dikatakan, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi. Dikatakan bahwa, saudara-saudara, ayat 9, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Kita harus menyatukan hati kita, karena kita sudah dipersatukan oleh kasih Yesus. Di salib kita sudah dipersatukan oleh Kristus Tuhan. Janganlah kita bersungut-sungut. Saudaraku, sungut-sungut bukan hanya kita jauh daripada Tuhan, bukan hanya kita kehilangan damai sejahtera dan sukacita, tapi sungut-sungut akan dihukum oleh Tuhan. Lihat bahwa ketika orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir, saudaraku, pengasingan menuju kepada Yerusalem, mereka bersungut-sungut ketika Musa membawa mereka. Pada saat malam hari ada tiang api yang menghangatkan tubuh mereka, yang memberikan mereka tetap sehat, sekalipun mereka sandalnya hanya begitu-begitu katanya, tapi Tuhan memberikan sandal aja, diperhatikan Tuhan. Bisa kuat sandalnya, tahan sandalnya dari kayu atau dari apa itu dulu. Masih manual zaman dulu. Bisa kuat, nggak habis-habis. Tapi mereka bersungut-sungut. Pada malam hari ada tiang api, pada siang hari ada tiang awan yang memayungi mereka di padang gurun, saudara, yang begitu panas terik. Jangankan di padang gurun, hari-hari terakhir ini siang-siang bolong seperti ini, jam 12, saudara. Tapi Tuhan memayungi mereka dengan tiang awan ketika mereka lapar. Tapi mereka, salahnya mereka terus bersungut-sungut. Lebih enak di Mesir, lebih enak di pengasingan, di perbudakan, lebih enak. Coba, sana kami bisa bebas, bisa makan enak. Tuhan mengirimkan burung puyuh. Setiap hari burung puyuh mana dari surga, saking putih Bapak Ibu. Kita kalau tidak kerja tidak makan, saudara. Bisa beli beras, sembako dan lain sebagainya. Mereka hanya disuruh jalan aja, tapi mereka bersungut-sungut. Akibatnya
hanya 2 orang dari ribuan jutaan orang. Sekitar berapa juta, Mas Tom? 2,5 juta keluar dari Mesir. Ada yang lahir di gurun pasir itu. Mereka hanya berputar-putar di situ seperti lingkaran setan. Suatu ketika saya pergi ke Sekatenan, masih buka Sekatenan di alun-alun sana, alun-alun utara. Saya suka nonton sepeda motor yang kayak lingkaran setan, berputar-putar. Sesungguhnya dia hanya berputar-putar di situ sampai ke atas, mulai dari kecil sampai besar di atas. Semua orang nonton, beli kartis. Piacane, dia bisa berputar, berputar sampai di atas, sampai berputar-putar. Sesungguhnya dia hanya berjalan di tempat. Hidup kita juga demikian. Kita akan merasa berputar-putar, kita akan merasa terus nggak ada sukacita, tidak ada semangat, karena kita tidak memotivasi diri kita dengan kebenaran firman Tuhan, karena kita tidak memotivasi kita tidak sabar di dalam firman Tuhan, sehingga kita tidak menunggu waktunya Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, segala sesuatu ada waktunya, akan indah pada waktunya. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata ayat 9, saudara-saudara janganlah kamu bersungut-sungut, sebab sungut-sungut mendatangkan hukuman. Sungut-sungut menjauhkan kita dari berkat-berkat ilahi Tuhan, menjauhkan kita dari perlindungan Tuhan. Sungut-sungut kita akan dihabiskan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, janganlah kita bersungut-sungut. Gusti mbok uripku ngene iki. Jangan banding-bandingkan hidupmu dengan orang lain. Wah, ketok lebih enak si A, lebih enak Mas Yusuf. Mas Yusuf itu kayak duit, bisa kayak pulsa, untuk duit dan lain sebagainya. Wesit, saudara tidak tahu Mas Yusuf itu kerja keras, bisa sampai malam-malam ngerakit besi dan lain sebagainya. Dia kerja keras sesuai dengan kerja kerasnya. Dibanding-bandingkan, sumpah aku dengan seperti Mas Yusuf, aku tidak mampu. Saudara, saya tidak mampu. Jadi jangan banding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Yang penting kita harus datang kepada Tuhan, jangan terus bersungut-sungut. Wah, sumpah aku enggak, hidup dulu saya demikian. Kok aku dilahirkan di desa terpencil ya Tuhan. Sekalipun bapakku guru, pegawai negeri, kepala sekolah, kok di desa terpencil kami banyak. Dulu anak hidup semua, anak orang tua saya itu ada 10 sudah. Yang hidup tinggal 7 waktu itu. Terus ada yang mati lagi. Jadi kok oke mentok sampai uang jajan orang yang apa-apa di jalan, karena di hutan-hutan kan ada air yang mengalir dari hutan. Nggak perlu kita bawa sangu. Sekarang itu manja sekali anak sekolah. Bawa sangu lah, bawa roti lah, diantar mbahe ke sekolah mulai kecil. Mbahe udah tua, mbahe dibebani lagi, dijemput lagi, piana dibentak-bentak lagi, malah sekarang pimpah nangis lagi. Nah kita tidak dituntut hanya ya kalau kita bersemangat sekolah pergi tanpa apa. Saya masih ingat saudaraku ini sampai kacamata itu bukan kacamata di depan tapi di belakang saudaraku. Jadi celana ini sudah bolong di pantat itu, jadi kacamatanya di belakang dan kancingnya sudah keropos, gak ada lagi kancing, hanya diputar gini, masukkan gini, aduh, ingus-ingusan. Makan boro-boro ada samu apa nanti, walaupun punya banyak duit, nggak ada yang mau jajak ke apa hutan. Minum ya di pancuran itu, ya sehat banget ini, malah ini airnya air bersih, sehat-sehat, saudara. Bisa juga sampai ke tempat ini. Jangan banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Padahal saya sebenarnya sudah enak. Bapak saya sudah pegawai negeri, bisa disekolahkan. Tapi tantangannya harus kita lalui, saudara yang bersih Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Tapi waktu itu saya bersungut-sungut. Ngumpul, anak oke, orang iso sekolah, orang iso jajan. Waduh, datang ibu saya. Diputar kuping, waduh, nangis. Dipukuli pakai sapu. Tapi lebih enak pukul-pukulan ibu saya daripada bapak saya. Kalau bapak saya itu langsung putar-putar, bisa pingsan kita, berkunang-kunang. Tapi kalau ibu saya paling dicubit. Itu saya alami. Dan saya bersyukur pada saat ini karena penyertaan Tuhan begitu luar biasa.
Karena kita tidak bersungut-sungut, disitulah letak kekuatan kita. Kita tidak bersungut-sungut, disitulah letak berkat Tuhan akan dicurahkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, bersabar ya Bapak Ibu, dalam penderitaan, dalam tantangan kita. Kita harus sabar, tidak terpengaruh dengan falsafah dunia ini. Ada banyak orang dalam, profesor, doktor, mungkin teologi, pindah agama dan dijelek-jelekkan agama yang ditinggalkan, agama Kristen. Tetap kita bersabar, sebab Tuhan adalah hakim. Mau tidak mau, suka tidak suka, percaya atau tidak, firman Tuhan berkata, oh, penghakiman sudah diambang pintu, saudara. Oleh sebab itu jangan pernah kita bersungut-sungut. Ketika kita bersungut-sungut, sudah nggak ada pekerjaan, tambah sungut-sungut, maka semakin cepatlah umur kita pendek, saudara. Semakin cepatlah wajah kita keriput, saudara. Saya juga kalau sudah berkaca, saya lihat di sini udah mulai ada keriput di sana sini, saudara. Mata juga sudah mulai ada kantongnya dan lain sebagainya. Itu menandakan bahwa bukan. Tapi saya bersyukur ketika kita tidak bersungut-sungut, ketika kita percaya kepada Tuhan, masih ada senyum, saudara. Saya kemarin ada video call dengan ibu saya. Begitu dia, wah senyum, dia ketawa ngekek, satu pun gak ada lagi giginya lagi. Wah, ibu saya udah ompong. Tapi ada semangatnya itu, dia tidak bersungut-sungut. Tenaganya masih kuat, sudah 84 tahun. Kalau di Solo kemarin, ada eyang-eyang beli makan di tempat Butejo. Ini umur saya udah 80, berapa katanya? 84. Tapi 84 masih kelihatan muda, tapi jalannya sudah begini. Ayah ibu saya 84 masih ke sawah, Bapak. Nanti sawah, ngerjakan sawah. Wah, saya jalan aja ke sana turun, naik, udah kayak ke surga itu. Tangga-tangganya bukan semen loh, pakai kayu loh tangga-tangga, kayak di Cina sana. Wah, di Cina di YouTube pakai gendong ini naik ke atas. Wah, dipikir gua udah mampu. Medeni tenan. Itulah berkat Tuhan. Saya bilang, "Ma, Pak, itulah berkat Tuhan sama." Semua teman-temannya sudah do mati. Seangkatannya do mati kabeh. Tinggal aku. Malah jemaat-jemaatnya juga udah mati. Jemaatnya udah pendeta pada mati. Wah, mati jantung lah, mati sakit lah dan lain sebagainya. Aku masih urip lah, itu udah berkat Tuhan tuh Bapak. Jadi walaupun saya gak pernah mengirimi uang, berkat Tuhan udah ada sama Bapak Mama. Bersyukurlah gitu ya. Sabarlah ya. Wis nek ngono kuwi aku wis ngerti nah. Ya iyalah, kita saling menasehati. Kalau ada mesti tak kirimi. Nek ngono kuwi pulsa wae nah. Oh gampang nek pulsa gampang. 20 kan bisa. Maksimal 100 ngono aku, maksimal 100. Nek pulsa tok gampang mah. Yang penting sehat. Panjang umur saya ini sudah Bapak Mama lebih kuat tenaganya. Itu berkat tersendiri. Jadi jangan membanding-bandingkan wah Pak Joko enak sekali, Pak Isu enak sekali. Udah, masing-masing kita punya pergumulan tersendiri. Kita dituntut jangan bersungut-sungut. Amin. Ketika kita bersungut-sungut, ketika kita mulai panik, maka akan semakin sumbunya semakin pendek. Kemarin saya juga demikian. Ibu Nuransi Purba itu ulang tahun. Ternyata saya lihat di Strong Together. Makanya dia mengatakan, Pak Pendeta mbok tukokna ayam. Tapi dia nggak katakan dia ulang tahun. Tapi diantarkannya di mana? Bukan di Nusukan, Ngargoyoso. Lah delalah siapkan mobil. Oke. Nanti aku jam apa kita berangkat malam. Udah tukok ke ayam 3 ekor sekalian. 3 ekor. Waduh, udah berapa jam? Nah istri saya. Terus kok kami tunggu loh. Bumbunya udah komplit bumbunya gitu. Ya sabar. Datang Mikael, kemudian bawa mobil, mundur dari rumah ke ujung sana. Ternyata selang apa itu namanya ya? Selang oli itu hancur atau bagaimana? Terus olinya tumpah apa? Oli mesin. Kok bisa? Ada aja itu. Akhirnya sampai malam. Telepon istri saya, pun itu mobil gimana nih? Diutuslah anak buahnya. Anak buahnya tapi udah malam jam 9 malam.
Sementara telepon, jam berapanya datang? Jam berapanya bumbunya udah ini? Datanglah istri saya, sabar ya, nanti kami usahakan sabar. Saya bilang sama istri saya, bilang sabar lagi. Udah mulai, karena mau apa toh Pak? Bilang sabar, terus mau piye? Nah, itu udah mulai sumbu pendek. Mak, jangan sumbu pendek. Nah, ini tantangan. Tapi saya bersyukur ya. Di balik itu awalnya kita gemerut, kok kenapa ya? Coba kalau tadinya kita lancar dari sini mobilnya, delalah pas naik-naikan ngargoyoso kemuning kue, tumpah itu olinya. Mau kemana kami coba malam mau minta pertolongan sama siapa? Saya bilang sama istri saya, Ma, masih bersyukur karena pas di sini terjadi hal itu. Hanya sebentar, ini udah jadi kok, hanya mengganti selang. Nah, di balik semua apa yang kita alami itu, kalau kita sabar akan mendapat jawaban, saudara. Tapi kalau nggak sabar bisa bubrah, bisa yang nggak bisa pencak silat otomatis pencak silat, yang nggak bisa ambil apa nama kayu, ayo maju, akhirnya perang, terjadi ada perang. Saudaraku, kita harus sabar, tidak bersungut-sungut, kita harus berdiam diri dulu ya. Kenapa ya Tuhan? Di balik semua itu ada jawaban Tuhan luar biasa. Akhirnya kemarin kami ke Siam. Udah mau berangkat ke Sia lagi. Aku melu. Lalu melu petuk meneh. Dua mobil ayo wes petuk meneh. Petuk sana sampai di sana. Delalah ada orang lain juga bawa makanan yang enak-enak. Wah, inilah luar biasa. Pendeta mengatakan ini hal yang luar biasa. Saya tidak punya uang, tapi teman-teman pada datang, makanannya reno-reno macam-macam dan bisa menikmati luar biasa. Kemudian kita berdoa, pendeta berdoa, acaranya berjalan dengan baik. Itu sesuatu yang luar biasa. Coba kalau malam-malam, wah enggak. Suami saya mengingatkan saya, wes tenang aja, nanti ada rencana Tuhan, akan indah pada waktunya. Betul sekali. Bisa menikmati makanannya, bisa kami pulang dengan selamat. Ibu pendeta bersyukur. Terima kasih banyak. Ini rencana Tuhan lah, itu dia. Lebih indah lagi daripada ketika kita malam-malam datang ke sana. Jadi kami bisa menikmatinya. Kami tinggalkan mereka dalam keadaan penuh sukacita dan kita saling mendoakan di tengah-tengah situasi pada zaman ini, situasi akhir-akhir ini di mana COVID ini semakin meningkat dan semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Karena kita tidak bersungut-sungut dan kita terus bersabar. Yang ketiga, saudaraku, dikatakan bahwa taati teladan penderitaan para nabi. Ya, ayat yang ke-10 dikatakan, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu pada akhirnya disediakan Tuhan. Kalau mungkin kita ditanya, atau mungkin anak sekolah minggu, anak-anak, Bapak Ibu, siapa yang mau berkatnya Ayub? Aku berlipat-lipat kali ganda, 2 kali lipat. Dia sudah kaya raya, diambil oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan, dijamah oleh iblis, dan semua habis, anak-anaknya habis, hartanya habis. Dan istrinya pun mengutuki dia dan dia porok-porok udah sakit. Wah, berkatnya yang kita apa? Tapi pengalamannya mampukah saudara? Saya pun mungkin tidak mampu. Mumpung, tapi puji Tuhan, saya hidup di zaman anugerah. Ini zaman anugerah Tuhan, zaman pengampunan, zaman mengampuni kesalahan saya dan Bapak Ibu sekalian. Kalau berkat Ayub memang luar biasa, saya ingin. Tapi kalau kita disuruh seperti mengalami pengalaman Ayub, mungkin kita tidak mampu. Luar biasa. Tetapi dikatakan turuti teladan penderitaan para nabi. Para nabi adalah penyambung lidah Allah, menyampaikan pesan-pesan Allah kepada umatnya, kepada bangsa itu pada zamannya, pada waktu itu. Nah, zaman sekarang ya kita semua para nabi, kita semua anak-anak Tuhan yang diurapi, diberkati oleh kuasa Roh Kudus, karena ada kuasa Roh Kudus. Tapi pada zaman perjanjian lama
Nabi ditugaskan Tuhan menegur umat Tuhan, menegur bangsa, raja bahkan ditegur kalau dia tidak setia kepada Tuhan. Tapi ada risiko yang ngeri-ngeri sedap. Kalau dia menegur raja yang berkuasa, dia bisa-bisa dipenjara, bahkan dia dibunuh, saudara. Elia ketika dia berdoa kepada Tuhan 3,5 tahun ya, nggak datang hujan. Muhammad dicari golei ya pateni oh. Ancamannya pateni, matikan, dibunuh. Udah lolos dari raja, tidak lolos dari istri raja. Siapa namanya? Isabel, yang penyembah berhala. Akan kuhabisi engkau. Takut sama perempuan. Dia lari sejauh-jauhnya saking takutnya sama wanita. Sama rajanya enggak begitu ditakuti, sama wanita. Coba. Ada kalanya juga kita mengalami hal yang sama. Kita hidup dengan penuh iman, kesabaran kepada Tuhan, tidak bersungut-sungut. Tapi ada kalanya diserang kita lewat hal-hal yang lain. Tetaplah setia, saudara. Sekalipun dia lari, tapi dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Sekalipun dia ketakutan para nabi, tapi dia tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Satu hal yang Tuhan mau, kita tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Jangan lagi beriman kepada tahayul-tahayul. Harus tetap setia, tekun, tidak bersungut-sungut. Maka waktunya Tuhan akan curahkan berkat-berkatnya bagi kita. Waktunya Tuhan akan curahkan damai sejahteranya bagi kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu kemarin khotbahnya Mas Thomas apa? Itu sangat menguatkan saya, saudara. Sekarang sami mawon katanya, orang yang kaya, orang yang miskin, orang yang tidak punya, orang yang hebat, orang yang banyak ahli-ahlinya, berliannya podo, sami mawon. Nggak bisa dipakai, masa di rumah saja dipakai berliannya? Di rumah saja terus jalan-jalan muter-muter ini kan pamer-pamer ini mas nggak ada artinya. Zaman now nggak ada artinya. Pokoknya perhatikan dirimu, perhatikan kesehatanmu, perhatikan imanmu, posisi kita kepada Tuhan. Jangan kita datang ke gereja hanya menulis sederetan dari rumah, udah ditulis sederetan permintaan. Tuhan berkati keuanganku, Tuhan jamah ini, Tuhan tolong, tuntutan terus yang kita sampaikan kepada Tuhan. Padahal Tuhan mau anak-anak Tuhan diciptakan untuk kemuliaan bagi namanya, untuk kepujian hormat bagi nama Tuhan. Semua diciptakan Tuhan, dan Tuhan melihat semua baik, menyenangkan hati Tuhan. Dan maunya Tuhan, anak-anaknya menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita menyenangkan hati Tuhan, di situ berkat-berkatnya akan turun. Seorang orang tua dikatakan kalau dia minta sesuatu nggak mungkin dikasih ular dan kalajengki. Saya dulu zaman kecil anak-anak ini, saudara. Ketika mereka mau tak suruh, kerjakan ini Nek bilang nggak mau, bukan mau, itu jajannya tak kurangi 50%. Bahkan kalau diminta, nggak usah. Ya sama halnya kalau kita datang kepada Tuhan, minta terus. Kita tidak pernah berbuat sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, melakukan sesuatu, nggak ada alasan untuk minta. Datang hanya Tuhan, sembuhkan penyakit saya Tuhan, jamah suami saya Tuhan, ekonomi dompet saya kosong Tuhan, permintaan melulu. Tuhan, waduh, anakku ini nggak dewasa sih. Ini anakku yang idiot apa gimana? Hari ini Tuhan mau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan seperti para nabi, sekalipun mereka berada di dalam tantangan dan penderitaan. Toh Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara saya. Dia selalu beserta dengan kita. Roh Kudus selalu menuntun kita, melindungi kita, saudara. Apapun tantangan kita, jangan sampai kita berputus asa, karena Tuhan akan memulihkan keadaan kita, memberikan damai sejahtera di tengah-tengah situasi. Orang lain mungkin tidak bisa mengucap syukur. Orang lain hari-hari ini tidak mungkin bisa lagi mengucapkan kata-kata yang menyenangkan. Tapi kita sebagai anak Tuhan pasti mengucapkan kata-kata terpujilah nama Tuhan. Hidup ekonomi pada saat ini. Kemarin sudah disinggung oleh Pak Thomas kemarin ketika khotbah di depan. Negara-negara di dunia hampir mau kolab. Singapura ini sudah goncang. Kenapa? Dia kan hanya wisata.
Singapura itu wisata yang terkenal di dunia, itu termasuk tujuan wisata terkenal di dunia. Dan mereka hanya wisata kan, wisata masukan negara mereka. Sekarang corona nggak bisa pergi keluar masuk negara tertentu, jangankan keluar masuk, kita ke taman aja atau ini mandi-mandi jangan dulu gitu. Mau collab, Singapura mau collab. Udah Amerika juga udah di bawah 10%. Cina yang mana mereka negara-negara raksasa. Kemarin Mas Thomas katakan sombong toh, mereka menyombongkan diri, merasa mereka kuat. Sekarang digoyang sedikit toh, udah mulai kacau. Indonesia pun demikian. Walaupun kekayaan alamnya begitu luar biasa. Karena kita ini nggak tahu ekonomi, nggak ahli ekonomi. Kalau ahli di bidang ekonomi seperti Ibu Sri Mulyani, itu sebenarnya dalam hatinya udah, aduh, akan terjadi seperti kayak 98, resesi akan terjadi. Untunglah kita nggak tahu, nggak paham ekonomi, tenang-tenang saja, ya, berserah saja kepada Tuhan, makan enak, terus tenang-tenang saja, penuh sukacita, nggak tahu apa-apa. Nah, kalau tahu, wah mereka malah ketakutan sendiri, malah geringgingan mereka. Adem aku, kita terus semangat, makan, minum makanan bisa. Masyarakat enak-enak aja, pergi kemana-mana. Pemerintah sudah ketar-ketir, Pak Jokowi sudah ketar-ketir. Berdoa juga bagi pemerintah kita. Akan terjadi seperti tahun 98, resesi. Dunia akan mengalami resesi. Tapi anak-anak Tuhan, saya bersyukur saya nggak tahu tentang ekonomi betul-betul. Karena tahu pun saya ekonomi, ya dompet tetap kosong. Dompet tetap kosong. Pada akhir-akhir ini dompet pun tidak tak isi. Walaupun ada uang tetap tak kasus ini. Karena katanya uang itu pun terkadang ada virus. Jadi setiap ada uang, ada kemarin Hagai, Pak setrika dulu uang ini. Waduh, bukan baju lagi kita setrika, uang setrika. Supaya semua kuman-kuman bisa hilang. Ada orang cuci tangan pakai masker. Ternyata kembalian uang katanya. Dari kembalian uang bisa masuk corona. Jadi semua dalam ketakutan. Untunglah kita nggak tahu apa-apa tentang ekonomi. Ya wes, 12 lah. Kita nikmati nih tua-tuanya Tuhan wes ben. Nah itu malah penak tenang. Ada orang tambah pemerintah tambah kurus, Pak Jokowi terus tambah kurus, saya lihat. Berdoa. Beliau itu berjuang itu luar biasa, jujur. Satu-satunya presiden yang membuat sejarah di Indonesia ini, saudara. Sejarah artinya dari orang-orang yang korupsi itu nggak senang dengan beliau, nggak senang, maunya mau disantet lah, mau apa? Berdoa, anak-anak Tuhan berdoa bagi pemerintah kita yang jujur, supaya Indonesia diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Yang pertama, kita harus sabar di dalam segala permasalahan hidup kita. Yang kedua dikatakan motivasi diri kita, saudara. Siapa lagi kalau enggak diri kita sendiri yang memotivasi diri kita? Turuti teladan penderitaan dari para nabi. Bersabar dalam segala sesuatu. Dan kalau kita nanti pulang diingat poin-poin dari firman Tuhan pada saat ini. Ketika kita diperhadapkan kepada sesuatu, kembalilah kepada firman Tuhan. Renungkan kembali firman Tuhan. Bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Asalkan kita tetap setia kepada Tuhan. Namanya dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan nyanyikan pujian. Tuhan ku rindu mengatakan padamu. Tetap kita mengatakan Kaulah segalanya dalam hidup. Kita merindukan bahwa Tuhan segalanya dalam kehidupan kita. Ada banyak berita di sana sini yang menggemparkan suara. Tetapi hari ini kebenaran firman Tuhan berkata, sabar, tidak bersungut-sungut, dan kita tetap setia kepada Tuhan. Jangan pernah kita bersungut-sungut di dalam kehidupan kita. Motivasi hidupmu, semangati hidupmu untuk tetap datang kepada Tuhan. Bersemangat mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menolong, memberkati, menuntun kita, memberikan jawaban di dalam kehidupan kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri di rumah maupun di tempat ini. Tuhan ku rindu mengatakan padamu, Kaulah segalanya dalam kehidupanku ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan ku rindu
bahwa Allah itu adalah transenden, begitu jauh, tidak mungkin dekat dengan kita. Tapi hari ini firman Tuhan berkata bahwa Yesus itu adalah imanen, artinya ada di sekitar kita. Yesus itu ada sejauh doa kita, sejauh iman kita. Seberapa jauh kita beriman kepada Tuhan, sejauh itu Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita dan memberkati kita. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Dengan hormat Saudara Thomas akan berdoa bagi kita, bagi jemaat, bagi negara kita ini. Kita berdoa supaya Tuhan menjauhkan kita dari penyakit corona. Kita nyanyikan Tuhan ku rindu. Oh, rindu mengatakan padamu Tuhan, mengatakan padamu. Semua harus mengakui dan mengatakan bahwa Kaulah segalanya dalam hidupku. Yesus segalanya dalam hidupku. Ya Allah Elohim, Yahweh, menciptakan aku tidak mengenali isi hatimu. Aku pun bersyukur. Katakan engkau adalah putra raja. Oh, aku putra raja. Oh, katakan ku puji namamu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami bersyukur pada saat ini. Lindungi kami, tolong kami Tuhan, berkati kami. Ayo ucapkan syukur kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dipimpin oleh Bapak Thomas. Berdoa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati dalam nama Tuhan. Haleluya. Oh, Engkau baik, sangat baik, luar biasa Engkau Tuhan. Biasa Engkau Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Berkati kami semua, lawan kami Tuhan, terjadi dalam lawatan Tuhan. Lawan kami Tuhan, terjadi lawatan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Amin. Haleluya. 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 Berkati seluruh jemaatmu yang sakit disembuhkan, susah dimudahkan. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya.
bisa membantu. Amin. Terima kasih Tuhan, terima Syukur kasih. Yesus. Kami berdoa Tuhan, Glory haleluya Yesus. Terima kepada kasih. Bapak yang menyampaikan firman Terima kasih Tuhan. kami diberkati dengan Tubuh jiwa roh kami. Kami harus Kami sampai serahkan dalam kepada-Mu. pengharapan kami kepada Tuhan. Kami harus Haleluya. Tuhan senantiasa bersungguh-sungguh. Haleluya. Tidak bersungguh-sungguh Tuhan. Amin. Kami harus menaati teladan. Haleluya Yesus. Terima kasih memberkati hamba-Mu Tuhan. Warga hamba-Mu Tuhan Amin. di tempat ini Tuhan. Hamba hari Haleluya. Bapak dengan jasa dan luar biasa. Siapkan hamba-Mu Tuhan Amin. Yesus Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus. Haleluya. Tuhan berkati gereja ini. Haleluya. Gereja ini makin maju. Haleluya. Semakin memenangkan banyak jiwa. Amin. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Dan satu nama Tuhan akan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita berdoa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan kita untuk kita menerima berkat yang daripada Allah di surga. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari anaknya Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit berkuasa di surga, sudah mengalahkan maut. Dan oleh kuasa supranatural, kuasa Roh Kudus yang luar biasa, memberkati engkau dan saya sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Sama-sama kita berkata haleluya. Amin. Shalom.